Selamat pagi para peserta didik semuanya. Kembali bertemu dengan Sir Arisman dalam bab yang sama, masih bab 5, peran serta umat Katolik dalam pembangunan bangsa Indonesia. Nah, ini bagian C, bagian A dan bagian B sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bagian C ini adalah bagaimana dasar keterpanggilan Gereja Katolik membangun bangsa dan negara, ya. Mengapa ada panggilan dalam jiwa kita untuk membangun bangsa dan negara? Nah, maka pelajaran ini mari kita awali dulu dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyayang kehidupan, kami bersyukur boleh mendiami tanah air Indonesia dengan segala keragaman dan kekayaan alamnya. Kami bersyukur bahwa Engkau menyertai perjalanan bangsa dan negara kami. Bantulah kami agar dari hari ke hari, kami semakin bersatu hati mewujudkan kesejahteraan-Mu. Terangilah hati dan budi kami, agar tidak berpandangan sempit memperjuangkan kepentingan kelompok dan golongan sendiri. Demi Kristus yang mengasihi semua orang dan telah wafat menebus dosa manusia. Dalam persekutuan Roh Kudus, hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada langkah awal mari kita coba lihat bagaimana pengalaman keterlibatan umat Katolik dalam pembangunan bangsa dan negara. Ada satu kisah menarik ya, dan ini betul bisa jadi inspirasi bagi kita ya. Di mana ada kisah di sini menggulati masyarakat nelayan. Berarti masyarakat yang sedang dihadapi oleh seorang pastor ini dalam masyarakat nelayan. Nah, bagaimana seorang pastor ya betul-betul hidup dalam tengah masyarakat dan melihat bagaimana latar belakang kehidupan mereka dan bagaimana peluang mereka untuk bangkit ya, baik secara pendidikan, ekonomi dan juga sosial mereka. Nah, maka tandas pastor ini, Pastor Carolus namanya, dia mengatakan bahwa kalau kita ingin mengasihi, kita ingin memberi yang terbaik. Dan yang terbaik adalah pendidikan. Nah, maka itulah yang membuat nanti ya pastor ini tergerak untuk melirik yayasan-yayasan ya, agar memang betul-betul pendidikan anak-anak bisa dilayani dengan baik. Dia meminta jalan ya, memelopori agar betul-betul terbuka jalan bagi masyarakat yang sedang mengharapkan keterbukaan kehidupan ya. Nah, pastor melihat bahwa pendidikan tidak hanya satu bagian saja, tetapi pastor melihat bahwa pendidikan itu menyeluruh ya, menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat, terutama anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang ya. Ini bisa kamu baca bagaimana kisah ini dan bisa jadi inspirasi bagimu untuk minimal ya pernah bermimpi akan berbuat sesuatu yang bermakna bagi orang lain ya. Tentu panggilan kita masing-masing berbeda. Nah, tetapi dalam penerapannya pesan moral yang disampaikan oleh Romo ini bisa kita terapkan dimanapun kita berada ya. Nah, maka kita melihat bagaimana kita terlibat dalam satu bagian kecil kehidupan masyarakat untuk menyumbangkan pembangunan bangsa dan negara tercinta ini. Nah, dasar kita pembelajaran ini adalah dari kitab suci, dan itu kita ambil dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Ini perihal membayar pajak. Saya membantu untuk membacanya sebentar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat."
Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, jadi kelihatan bahwa sebenarnya tujuan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian berarti orang-orang yang berpihak kepada Herodes, Raja Herodes pada saat itu, ya, untuk mencari celah bagaimana supaya Yesus ini bisa terjerat, bisa dia salah ngomong, ya. Nah, pertanyaan mereka sangat indah bila Yesus tidak kritis melihat pertanyaan, ya. Guru, nah pujian yang pertama ini yang sering orang lupa. Dalam pujian itu ada jeratan. Engkau adalah seorang yang jujur, disanjung luar biasa. Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Oh, ini manusia biasanya gengsinya minta ampun. Engkau tidak mencari muka, ya, dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Mereka tahu bahwa Yesus memang orang jujur, tetapi mereka memanfaatkan kondisi itu untuk menjerat Yesus. Ya, Yesus tahu kemunafikan mereka ini. Yesus tahu bahwa dia hendak dijerat dengan pertanyaan ini. Karena kalau Yesus mengatakan silahkan, maka sepertinya kesannya Yesus tunduk kepada aturan, tunduk dalam arti jinak atau dalam arti kong kali kong, ya, seperti tidak ada menempatkan posisi Allah di dalam itu bagaimana. Tetapi Yesus juga tidak katakan tidak, karena dia pasti dilaporkan kepada Kaisar bahwa Yesus membangkang, melawan pemerintah. Nah, Yesus bersikap sangat kritis, sangat bijak dalam hal ini. Dia minta 1 dinar. Dia katakan apa ini? Gambar siapa ini? Tulisan siapa ini? Tulisan Kaisar. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Yesus luar biasa. Ya. Yesus juga menegaskan bahwa pemerintah dan pimpinannya harus diakui. Kalau tidak, tentu perjalanan masyarakat yang dibawa oleh seseorang, yang dipimpin oleh seseorang pemimpin, tentu tidak jalan dengan baik. Nah, negara menciptakan kedaulatan setiap manusia. Ini harus digarisbawahi. Menciptakan kedaulatan bahwa seluruh masyarakat yang ada di dalam, ya, lingkungan itu harus mendapat perlakuan yang sama dan mereka sama-sama merdeka. Ya, ini harus diciptakan oleh negara. Nah, dengan demikian, ya, karena diciptakan kedaulatan kepada setiap manusia yang ada dalam masyarakat itu, maka kita juga punya tugas seperti yang Yesus ajarkan, harus membayar pajak. Mengapa? Mereka yang bertugas menjalankan pemerintah seperti di Indonesia, ada eksekutif, itulah para presiden, ada yudikatif, itulah para penegak hukum, ada legislatif, itulah para dewan DPR, yang mereka bertiga ini bertugas menciptakan, ya, kedaulatan dalam masyarakat. Nah, seluruh pajak yang kita serahkan itu dikelola, dan itu juga lah menjadi sumber penghasilan mereka yang mengabdikan diri buat negara. Kesimpulannya adalah dalam ajaran kitab suci ini bahwa Yesus mengajarkan agar kita menghormati pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah juga mendapat penghidupannya dari pemberian masyarakat. Maka ini harus saling melengkapi, ya, harus saling melengkapi. Dan pemerintah wajib melayani masyarakat. Nah, untuk selanjutnya Rasul Paulus, ya, kepada jemaat di Roma, tepatnya itu bab 13 ayat 1, dia pesankan agar masyarakat tunduk kepada pemerintah. Siapa pemerintah? Itulah, kalau kita di Indonesia presiden, kalau di
daerah kepada gubernur, kalau di kota kepada wali kota, paling kecil nanti kepada Pak RT. Ya, itulah wakil pemerintah di lingkungan terkecil. Maka apa yang dikatakan oleh RT RW kita, hendaknya juga kita lakukan kalau itu yang terbaik. Ya, tidak boleh kita menjadi manusia asing. Ya. Tugas dan kewajiban seorang Katolik, ya ini diterapkan ini, seorang Katolik melaksanakan panggilan dan pengutusannya. Orang lain mengenal Kristus melalui kehadirannya. Apa artinya? Kehadiran kita dimanapun, ya, seorang pelajar, seorang guru, ya, seorang di dalam pemerintahan, ASN atau PNS. Kita dikenal, Yesus dikenal melalui kita, melalui kehadiran kita. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus sesuai dengan keimanan kita. Ya, harus sesuai, harus mewarnai. Tidak boleh kita rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi dalam penerapan kehidupan kita itu melenceng. Misalnya kita korupsi, kita berbuat ketidakadilan, kita melanggar HAM, ya ini keliru. Ya, tentu kita harus memperjuangkan bagaimana supaya bangsa kita makin baik ke depan. Kewajiban kita kepada Allah, nah ini, apapun diberikan Allah secara gratuis, gratia, atau gratis, atau cuma-cuma, kita harus nomor satukan. Ya, kita harus nomor satukan karena Tuhan memberi kepada kita secara gratis apapun. Ya, untuk itu ingat, apapun yang kita dapat, mungkin memang kita lihai mengelola bisnis, lihai kita mengolah logika, akal budi kita sehingga menghasilkan sesuatu. Maka hasil itu walaupun mungkin berlimpah-limpah sampai kaya raya, ingat, Anda diundang, hai manusia, diundang untuk bermurah hati, karena itu juga pemberian Tuhan kepada Allah. Contoh kewajibannya juga demi kepentingan manusia. Ya, memuji dan memuliakan Allah lewat doa. Ya, memberikan derma. Ya, pujilah Allah lewat doa. Berikan juga derma, dan coba lihat 10 perintah Allah. Lakukan itu. Jangan ini, jangan ini. Kuduskan hari Tuhan, hormati ibu bapamu. Jangan ini, jangan itu, demi kebaikan kita dalam kehidupan bersama. Nah, ajaran gereja yang bisa kita ambil sebagai landasan, ya, ini sangat banyak menjadi panduan kita, mulai dari hasil sidang KWI, nota pastoral, dan surat gembala. Ya, itu ada dalam buku kita, boleh nanti menjadi panduan kita untuk belajar, ya, dan dokumen-dokumen resmi lain. Nah, hasil sidang KWI ini berarti hasil sidang para uskup se-Indonesia yang dituangkan, ya, bisa jadi dalam bentuk nota pastoral atau surat gembala. Ajaran gereja ini, ya, sebagai panduan kita khusus di Indonesia ini, ya, bagaimana kita menelusuri, ya, keterlibatan kita sebagai umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti tadi, ya, hasil sidang KWI, ya, nota pastoral, ya, surat gembala, dan ada banyak dokumen-dokumen lain sebagai panduan, ya, resmi dan berdasar sesuai dengan permenuhan refleksi yang mendalam para uskup kita. Ya, ini yang menjadi pegangan kita. Nah, untuk itu saya minta kalian buat nanti portofolio, ya, boleh dari internet, mengumpulkan beberapa artikel ajaran gereja tentang dasar keterpanggilan gereja Katolik dalam membangun bangsa dan bernegara. Ini cukup banyak, ya. Nah, ini Anda buat, kumpulkan artikelnya, lalu buat sebuah ringkasannya, dan nanti akan kita berikan penugasan ini sebagai tugas keterampilan di dalam Edmodo. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Kini kami mohon ya Bapa, jadikanlah kami alat-Mu untuk menggarami masyarakat dengan cinta dan semangat persaudaraan yang sejati. Sudilah Engkau tinggal di tengah masyarakat kami. Jadikanlah kami umat-Mu dan Engkau sendiri menjadi alat kami. Kami mohon semoga seluruh warga masyarakat berusaha membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami rahmat kebijaksanaan, agar kami mampu mengabdikan hidup kami demi kebenaran dan keadilan di dalam masyarakat. Doronglah seluruh masyarakat kami untuk memelihara lingkungan. Berkatilah pula kaum muda yang menjadi harapan masa depan, para pemimpin yang Kau tugasi menghimpun dan melindungi rakyat, para pendidik yang berusaha mengatasi kebodohan, serta berjuang demi kemajuan masyarakat pada umumnya. Dampingilah kami semua agar selalu tekun dan tabah dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Join in the heavenly feast.